Nanti yang nomor WA saya kasih. Cuman diam-diam ya Mas ya, Kang Ari diam ya. Gitu. Ini santri saya kayaknya udah pada pikir-pikir ini. Duh bapak terbilang gitu ngomongin. Nah jadi caranya Bapak dan Ibu semuanya, kaifiatnya di dalam kaidah syukuran, ma makna tasyakur? Apa itu artinya kita syukur itu apa? At-tasyakuru huwa ajra'ul a'dha'i fi mardatillah wal malu fihi. Huwa ajra'ul a'dha'i fi mardatillah. Kita sejak, kalau orang Sunda bilang sejak menggerakkan, niat menggerakkan seluruh anggota badan kita, seluruh jasad kita fi mardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Itu yang namanya syukuran. Wal malu fihi, dan sebagian rezekinya, hartanya digerakkan untuk jalan Allah. Rasulullah tidak akan sukses dakwahnya tanpa didukung dengan harta. Siapa yang mendukung dengan harta? Orang terdekat, itu yang disebut as-sabiqunal awalun. Siti Khadijatul Kubra bin Khuwailid. Sahabat siapa? Itu Utsman ibnu Affan. Kalau al-ittihadiyah ama Repsol siapa? Antum semua. Amin. Jangan khawatir. Karena di situ ada visi dakwah. Ada visi dakwah. Apa visi dakwahnya? Teringat dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ketika Allah mensyiratkan dalam Al-Baqarah ayat 133, ketika Nabi Allah Yakub alaihi salam hendak berpulang ke rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menang baik. Allah. Udah diinjak kayak empet-empetan di balon. Balon tuh ada plastiknya ya. Yang kalau diinjak met gitu kan. Gitu. Saya ulang ya. Semangat atuh, masih pagi perasaan. Ini saya tahu sih insya Allah nih 3 jam setengah ya. 3 jam setengah, kayaknya Ustadz kayak kuat aja gitu ya. Kurang tumpeng udah dipotong di depan mata, masa isi Ustadz kuat gitu. Kita coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wallahu a'lam bimuradih, yang artinya kurang lebih seperti ini. Ketika Allah berfirman am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut, bukankah kalian ini menyaksikan? Kita kan nggak menyaksikan, cuman isim domirnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga nggak menyaksikan ketika zaman Nabi Yakub. Tetapi walaupun tidak menyaksikan, nur nama Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih awal diciptakan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha, dan ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam suruh menyebutkan nama-nama benda yang ada di alam surga. Salah satunya yang terpampang yaitu ismu zat Allah dan ismu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dindingnya. Makanya ketika Nabi Allah Adam ketika diturunkan ke muka bumi karena melakukan salah satu pelanggaran terhadap aturan Allah, ya kan, wala taqrabah hadhihi syajarata fala takunanna minal mumtarin. Ketika itu jangan mendekati salah satu buah, salah satu pohon yang disebut pohon khuldi, tetapi mereka tergoda oleh iblis. Maka Nabi Allah Adam dikeluarkan ke muka bumi, di dalam kitab kisah di dalam sebuah riwayat Sirah Nabawiyah itu diceritakan beraneka ragam. Sejarawan ada yang mengatakan 250 tahun, 350 tahun mencari Nabi Allah dan Adam berpisah, ditemukan di padang Arafah. Disitulah ditikahkan oleh Allah dengan maharnya menyebutkan sholawat, membacakan sholawat 1000 kali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kambing Nabi Muhammad, dilahirkan lebih akhir, tetapi ismu nurnya, namanya sudah ada di awal. Subhanallah. Padahal khatamin nabiyyin, nabi akhir zaman, tetapi namanya sudah terpampang di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jadi mahar. Ketika itu Nabi Allah Adam suruh membacakan sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali, cuman sanggup sampai 500 kali, cuman 1000 kali cuman baca 500 kali, sisanya boleh dihutang. Makanya mahar boleh dihutang, asbabun nuzulnya dari situ. Jadi kalau nanti mas-mas mbak-mbak yang masih lajang minta mas kawinnya khotam 30 juz, lakinya baru nyampe 2 juz, berarti dihutang. Ya. Boleh. Kalau memang belum sanggup boleh ditangguhkan, dicicil. Oke. Nah, ketika itu Nabi Allah Yakub alaihissalam idh hadara Yaqubal maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Allah Yakub alaihissalam berkata kepada putra-putranya, siapa putra-putranya? Di antaranya putra Nabi Yakub siapa? Ayo, siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa lagi? Nabi dan ada di situ Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Bunyamin. Kan Nabi Yakub alaihissalam itu punya istri 3 istri. 3 istri itu yang terakhir punya 2 anak, yaitu Bunyamin dan Yusuf alaihissalam. Nah, yang istri kedua punya, cuman saya belum hafal benar, dan yang ketiga juga belum hafal benar. Nah, setelah itu cuman ketika di akhir hayatnya itu sampai dikatakan mata budu nami ba'di. Anakku cahayu, cabagus gitu kan bahasanya. Kalau bapak ini sudah tiada, apa yang akan kau sembah? Subhanallah, apa yang akan kau sembah? Beda sama anak sekarang. Ketika bapaknya udah syakaratul maut, bapaknya ngomong apa? Nah, kalau bapak ini sudah nggak ada, kamu mau makan apa, nah? Gitu ya. Sementara kamu sekolah aja belum lulus, nah. SMK begitu mahal, bapak udah nggak sanggup. Mata kulu namin ba'di. Apa yang akan kau makan, nak, setelah aku meninggal dunia? Subhanallah, yang dipikirin hanya sekedar perut, bukan kehidupan nanti ukhrawi setelah hari kehidupan dunia. Masya Allah. Sekarang, makanya saya sangat apresiasi yang setinggi-tingginya. Di tengah-tengah kesibukan mas, di tengah-tengah kesibukan mbak, masih bisa menyempatkan untuk taklim. Kenapa? Itu untuk membentuk karakteristik generasi kita yang Qur'ani nantinya. Kalau kita mempunyai generasi yang Qur'ani, insya Allah nanti untuk kehidupan ukhrawinya nggak bakal belangsak. Amin. Yakin itu, hakul yakin. Bahkan kalau kita membacakan Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaum, bahkan
syafi'an li ashabihi, nanti di hari kiamat itu akan berikan syafaat untuk kalian semua bacaan Al-Quran. Subhanallah, harus percaya itu, harus yakin. Jangankan cuma membacanya, kita cuma ketika kita mendengar bahasa begini, kalau bahasa gini, karena Rasulullah sedang taklim begini dengan para sahabat di Masjidil Haram, di Ka'bah, depan Ka'bah. Ya ibna Mas'udin, Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu di setiap hari, di setiap saat di majlis taklim, khairul laka, itu lebih baik bagimu. Gitu. Lebih baik bagimu. Wala tamasuk qalaman, walaupun kau tidak membawa pulpen. Ada yang bawa pulpen sekarang. Sunnah padahal itu, kata Rasul itu harus bawa pulpen. Sunnah. Saya bawa ada di tas. Ada di tas ya, enggak di tas ada pulpen. Soalnya kemana-mana kalau ada yang memang mufradatul jadidah yang sulit, kalau ngelogat kita ini guru lagi buka kitab kuning, kita ini oh ya ini saya baru kenal bahasanya, itu ibaratnya apa, khobar, mubtada, naktuwaman, kita di logat gitu kan. Wala tamasuk qalaman wala taktubu harfan, dan sekalipun kau tidak menulis satu huruf pun juga, khairul laka min alfi raqabatin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi bukan, lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Kalau yang khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu kalau wa nazruka ilal alim, kalau melihat wajah alim ulama dengan tatapan yang penuh harap dan doa. Ya Allah, saya melihat Pak Kiai Hasan Basri, ya Allah kalau saya berjumpa dengan Pak Kiai Mustafa, dengan Pak Kiai Masduki, dengan Pak Kiai Qasim Nur Seha, ya Allah dengan Pak Haji Jainal Abidin, saya ya Allah panjangkan umur beliau ya Allah, berkahkan ilmunya sampai ke anak cucu saya ya Allah. Itu kata Rasul, itu lebih baik daripada Mbak dan Mas mempunyai kuda 1000 kuda yang tasaddaqta biha fisabilillah, yang kau sedekahkan di jalan Allah. Masih kalah derajatnya dengan memandang alim ulama dengan penuh doa dan harap. Amin. Kalau yang tadi membawa pulpen dan ini lebih bagus daripada, lebih baik daripada engkau memerdekakan hamba sahaya 1000 orang. Subhanallah. Itu dalam keterangan